Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali di Dunia Khasiat Channel. Menjalani puasa secara lahir artinya ini merubah kebiasaan kita yang tadinya kita bisa makan dan minum di siang hari, kemudian dirubah kebiasaan ini dibalik menjadi malam hari. Dan puasa secara batin mungkin lebih dari semua itu. Perubahan kebiasaan seperti itu tentunya akan merubah sistem atau pola kerja dari organ tubuh kita, terutama organ yang berkaitan dengan pencernaan kita. Bagi yang tidak terbiasa atau sebelumnya sudah mempunyai masalah pada perutnya, mungkin perubahan seperti ini akan menimbulkan masalah yang ada pada perut kita. Di antaranya mungkin perut menjadi perih, terasa melilit, atau ada penyakit asam lambung kita yang naik, penyakit MAH, termasuk juga pencernaan kita tidak lancar atau susah untuk buang air besar. Nah, untuk mengatasi semua keluhan itu, saya berusaha untuk memberikan sebuah tips bagaimana caranya untuk mengatasi keluhan yang ada pada pencernaan kita melalui pemijatan di beberapa titik refleksi dan juga titik acupressure, dengan harapan ketika kita menjalani puasa kita bisa lancar dan bisa tuntas sampai akhir puasa nanti. Bagaimana caranya? Silahkan perhatikan dengan baik-baik dan simak terus video ini. Titik pertama yang perlu dipijat ketika kita mengalami masalah pada perut kita, maka kita akan memijat titik yang berada di atas pusar kita. Kita tentukan dulu, di sini adalah pusarnya, kemudian titik yang harus dipijat berada di atas pusar, yaitu berada di sini. Kemudian teknik memijatnya kita gunakan ujung jari kita tekan area di atas pusar ini, tekan agak dalam, kemudian diputar-putar searah jarum jam. Lakukan ini selama kurang lebih 1 menit. Kemudian setelah 1 menit, putarannya kita rubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Kita balik, dan ini dilakukan sama, yaitu selama 1 menit. Itu titik pertama. Kemudian titik selanjutnya letaknya berada di bawah pusar, tepatnya yaitu dari pusar sekitar 2 cm. Ini pusarnya, kemudian kita tentukan di bawahnya kurang lebih 2 cm, bisa kita ukur dengan menggunakan jari kita. Kemudian titik pijatnya berada di bawahnya sini. Kita gunakan ujung jari kita tekan di sini, tekan agak dalam sedikit, kemudian kita putar-putar searah jarum jam. Lakukan juga ini kurang lebih selama 1 menit, kemudian setelah 1 menit kita balik arahnya menjadi berlawanan arah jarum jam. Lakukan dengan santai, dan ini juga sama dilakukan selama kurang lebih 1 menit. Kemudian titik selanjutnya ini berada di antara pusar dan tulang panggul kita. Ini adalah pusar dan ini adalah tulang panggul, dan letaknya titiknya berada di tengah-tengahnya, yaitu di sini. Kemudian cara memijatnya kita bisa gunakan kedua ujung jari kita tempelkan di sini, tekan agak dalam, kemudian yang satu ditumpangkan di sini dan kita tekan ke atas. Ulangi lagi, kita tekan ke atas. Lakukan ini dengan santai dan dilakukan waktunya kurang lebih selama 2 menit. Kemudian bergantian, ini yang kanan ganti sisi yang kiri, sama letaknya berada di antara pusar dan tulang panggul, dan letaknya berada di sini. Kita tekan agak dalam sedikit, kemudian kita tarik ke atas. Kemudian titik selanjutnya ini berada di bawah tulang selangka kita. Titik selanjutnya ini letaknya berada di bawah tulang selangka kita. Ini adalah tulang selangka. Kemudian tepatnya titiknya berada di sebelah pojok sini, paling ujung dari tulang selangka. Di sini ada cekungan, maka titiknya berada di sini. Sama di kedua sisi. Ini yang kanan, kemudian di sini yang kiri. Kemudian cara memijatnya kita bisa gunakan kedua ujung jari kita untuk menekan di area sini. Kita tekan agak dalam, kemudian diputar-putar. Jika ditekan di area ini, maka rasanya akan tembus ke tangan kita sampai ke ujung-ujung jari kita, juga sampai ke bahu kita, terasa ya. Dan juga ini tembus sampai ke area dada dan sekitar perut. Lakukan pemijatan ini kurang lebih selama 2 menit. Kemudian yang sisi sebelah kanan juga sama, kita pijat di cekungan di bawah tulang selangka sini, ditekan agak dalam, kemudian diputar-putar. Lakukan pemijatan ini selama kurang lebih waktunya 2 menit. Kemudian titik selanjutnya ini berada di tangan kita. Titik pijat yang ada di tangan ini letaknya berada di
bawah telapak tangan. Kita bisa mengukurnya menggunakan 3 jari kita. Kita ukur dari area pinggir telapak tangan ini, diukur seperti ini. 3 jari, kemudian titiknya berada di sini. Dirasakan di sini ada 2 tendon ya, 2 otot ini. Kemudian letaknya berada di tengah-tengahnya. Kita pijit dengan cara seperti ini, diputar-putar. Dan pijat di area ini selama kurang lebih 2-3 menit. Lakukan hal yang sama di tangan yang sebelah kanan. Titik di area kaki ini letaknya berada di sini ya. Untuk menemukannya kita bisa tentukan dengan ukuran 4 jari kita, dimulai dari tempurung lutut ya. Ini tempurung lutut. Kemudian kita taruh jari kita, 4 jari kita di sini. Dan titiknya tepatnya berada di sini, di antara kedua tulang ini ya. Titiknya ada di sini. Kita bisa pijat di sini, kita tekan, ditekan dan dipijat sambil diputar-putar. Ini dilakukan selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian ini kaki kanan, di kaki kiri juga sama, juga ada. Lakukan penekanan yang sama seperti kaki kanan. Kemudian titik selanjutnya yang masih berada di kaki, letaknya berada di ini, letaknya berada 3 jari di atas mata kaki. Jadi ini mata kaki, kemudian kita ukur menggunakan jari kita, 3 jari ya, seperti ini. Dan letak titiknya berada di sini ya. Kita pijat menggunakan jempol jari kita tekan sambil diputar-putar. Dan ini dilakukan selama kurang lebih selama 2-3 menit. Sama di kaki kiri ada, di kaki kanan juga ada. Titik selanjutnya yang harus dipijat ini berada di kaki kita, yaitu bagian kaki sebelah dalam sini, dan letaknya berada di tengah-tengah, tepatnya di sini. Kita bisa ukur dengan menggunakan jari kita, 3 jari juga, dimulai dari mata kaki kita. Kita ukur pakai 3 jari seperti ini ya, dan titiknya tepatnya berada di sini. Ini kita pijat. Pemijatan di area ini akan meringankan perut yang terasa mual, merangsang sirkulasi dan mengeluarkan gas yang menyebabkan perut menjadi kembung. Ini adalah titik di kaki kiri, kemudian di kaki kanan juga dipijat dengan cara yang sama. Lakukan pemijatan ini selama kurang lebih 2-3 menit. Nah, itulah beberapa titik yang ada di kaki yang perlu kita pijat ketika kita mengalami masalah pada perut kita. Nah, demikian tadi beberapa titik yang harus dipijat, baik itu titik refleksi maupun titik akupressure ketika kita mengalami masalah pada perut kita. Bagi kalian yang punya masalah dengan perut, silahkan dipraktekkan, dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, atau kepada mereka yang membutuhkan, supaya video ini juga bermanfaat bagi mereka. Dan akhirnya saya cukupi sekian, sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.